Demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Saya Lina Budi Lestari SPD CGP Angkatan 10 bertugas di SDN 204/1 Simpang Aur Gading, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Perkenalkan, fasilitator saya yaitu Ibu Revnita SPD MPD dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Jaka Hamdi SPD. Coaching, saya Lina Budi Lestari sebagai supervisor dan Ibu Tisa sebagai coach, serta Ibu Hayuda SPD SD sebagai coach. Tujuan pembelajaran, calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Batanghari akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Di sini saya sebagai supervisor. Saya Lina Budi Lestari, berasal dari SDN 204/1 Simpang Aur Gading. Bersama teman saya Hayuda sebagai coach dari SD 78 Teluk Ketapang. Teman sebelah kiri saya Tisa sebagai coach dari SDN 145 Kampung Pulau. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Hayuda? Alhamdulillah baik Bu Lina. Bu Lina apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Oh iya Bu Hayuda, Ibu Hayuda hari ini mau melakukan coaching ya bersama Ibu Tisa. Iya Bu. Oke, sebelum proses coaching ada sedikit yang harus kita bicarakan. Boleh ya Bu ya, saya bertanya kepada Ibu? Boleh Bu. Bu Hayuda, dalam coaching ini Ibu Hayuda berperan sebagai coach dan Ibu Tisa sebagai coachee. Di sini saya sebagai pengamat akan mengamati Ibu Hayuda dan Ibu Tisa saat melakukan proses coaching. Nah, dalam proses coaching ini yang saya amati sesuai dengan rubrik penilaian yang ada di dalam coaching. Nah, saya akan mengamati langkah-langkah yang Ibu lakukan bersama Ibu Tisa, apakah sesuai dengan alur cerita atau belum. Nah, saya sebagai supervisor akan mengamati Ibu Hayuda ya. Iya Bu. Ya, yang akan saya nilai yaitu sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Saya akan mengamati langkah-langkah coaching yang sesuai dalam alur cerita. Kemudian saya akan bertanya apakah Ibu Hayuda memberi pertanyaan berbobot yang sesuai atau belum. Setelah itu saya akan melihat apakah pertanyaan Ibu itu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, saya akan mendengarkan juga Bu Hayuda serta mengamati respon dari Ibu Tisa atau coachee, apakah sesuai jawaban Ibu Tisa itu sesuai dengan Ibu Hayuda atau belum. Nah, pertanyaan yang diajukan Ibu Hayuda ini jangan sampai lupa ya Bu Hayuda, harus sesuai dengan teknik coaching atau prinsip coaching. Ibu Hayuda harus sesuai dengan prinsip coaching ya Bu Hayuda ya? Iya Bu. Nah, dalam kegiatan ini boleh tidak Bu Hayuda saya bertanya lagi kepada Ibu Hayuda? Boleh Bu. Nah, kompetensi apa Bu Hayuda yang akan ingin Ibu Hayuda kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu kompetensi itu kan ada 3 Bu. Yang pertama present, kesadaran penuh. Yang kedua pendengar aktif, dan yang ketiga
dia memberi pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu, Bu Hayuda, kompetensi apa yang akan Ibu Hayuda kembangkan? Mungkin akan saya kembangkan 2 kompetensi, Bu. Yang pertama kompetensi mendengarkan aktif, yang kedua akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Indikator ketercapaian yang Ibu ingin capai itu seperti apa sih, Bu? Indikator yang ingin saya capai itu mungkin saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching dan langkah-langkah dalam penerapannya. Baik, jadi indikator ketercapaian saat coaching sudah bisa menemukan masalah yang dihadapi oleh coaching, memiliki rencana aksi yang akan dilakukannya. Iya, Bu. Baik, Bu Hayuda, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Nanti Ibu Hayuda silakan melakukan proses coaching bersama Ibu Tisa. Baik, Bu. Assalamualaikum Bu Tisa. Waalaikumsalam Bu Hayuda. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kegiatan di sekolah hari ini, lancar, Bu? Alhamdulillah kegiatan di sekolah lancar Bu. Tapi saya ada sedikit permasalahan Ibu. Oh, jadi dalam kita bercerita ini, ngobrol-ngobrol ini, berarti Ibu Tisa ada sebuah permasalahan yang akan kita bahas di sini ya, Bu ya. Oke, dari percakapan nanti ini, sebelum Ibu memulai apa yang Ibu ingin bicarakan, apa harapan Ibu dari percakapan kita ini nanti? Oh, baik Bu, harapan saya dari percakapan kita ini saya bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan saya ini Bu. Oke Bu, kalau kita mencari sebuah solusi, bagi Ibu kira-kira permasalahan Ibu itu apa sih? Bisa saya dengarkan. Gini Bu, permasalahan yang saya hadapi sekarang ini Bu, kita kan baru semester baru nih Bu. Jadi ada tuntutan membuat ADM, terus juga tugas-tugas di LMS juga banyak yang harus saya selesaikan. Jadi saya belakangan ini menentukan waktunya itu agak sedikit kewalahan Bu. Ada yang harus terburu-buru saya kejar, jadi saya agak bingung Bu. Oh, jadi permasalahan Ibu ini nampaknya dengan komitmen waktu ya? Iya Bu. Waktunya yang terbagi untuk ADM juga, untuk mengerjakan tugas-tugas CPP juga ya. Baik Ibu Tisa, dalam permasalahan Ibu ini nanti, Ibu sudah ada rencana apa yang harus Ibu lakukan? Iya Bu. Rencana yang akan saya lakukan itu sebenarnya saya ingin membuat skala prioritasnya Bu, yang mana nih yang mau didahulukan, harus saya tulis, saya contreng yang mana yang sudah. Jadi apa yang begitu penting dan mendesak saya taruh di atas. Jadi saya buat urutannya Bu, yang mana yang belum mendesak nanti urutannya terakhir seperti itu Bu. Oh, berarti Ibu mengidentifikasi dulu yang mana yang lebih didahulukan, itu yang lebih didahulukan. Kalau begitu ada rencana lain Bu yang akan Ibu lakukan kecuali membuat komitmen untuk mana yang lebih dulu dilakukan, ada rencana yang lain? Iya Bu, ada rencana lain yang sudah saya lakukan. Sebenarnya Bu, saya sudah mulai membuat perangkat ajar itu pada libur kemarin. Namun karena ada saya juga satu masalah pribadi, akhirnya yang saya mulai itu baru sedikit, akhirnya terbengkalai Bu. Nah sekarang saya keteteran sendiri Bu. Oh, berarti Ibu sudah pernah mulai ya Bu ya? Sudah pernah mulai tapi belum berhasil gitu Iya. ya Bu ya? Dari metode yang pernah Ibu lakukan, kalau kita memberi suatu peringkat dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira metode yang Ibu lakukan kemarin itu di angka berapa? Nah, yang sudah saya lakukan kemarin bisa saya beri peringkat Bu, itu baru 5. Baru 5, berarti itu memang belum ada selesainya ya Bu? Iya. Baru separuh Iya. jalan ya? Nah, oke Bu, dalam permasalahan tadi Ibu akan berkomitmen dengan waktu yang akan Ibu lakukan. Kira-kira dalam komitmen waktu nanti itu Ibu lakukan, siapa saja yang akan terlibat dalam rencana Ibu nanti? Nah, pihak yang terlibat dalam rencana ini Bu, yang pertama pimpinan saya, kepala sekolah, karena beliau sudah menuntut ADM harus selesai segera.
tugas yang di RMS terkait CGP itu, saya juga butuh bantuan teman-teman CGP lain seperti itu. Oh, oke Bu. Berarti Ibu memerlukan kepala sekolah, guru-guru yang ada di sekolah ini, dan kita sebagai CGP ya Bu ya. Oke, semoga Ibu Tisa ini semakin semangat ya Bu ya dalam mengerjakan sebuah tugas-tugas yang ada yang Ibu Tisa bebankan sekarang ini. Lalu Ibu Tisa setelah itu kapan Ibu akan melakukannya? Nah, rencana yang akan saya lakukan itu waktunya itu mulai besok Bu. Nah, berhubung besok kan hari Minggu, jadi waktu saya banyak luang, jadi saya akan memulai rencana yang pertama yang mendesak itu yang mana, itu yang saya selesaikan besok Bu. Oh, berarti hari Minggu ini akan Ibu selesaikan. Apa nanti di rumah kan Ibu kan waktu itu di rumah senggangkan waktu juga mungkin ya Bu ya untuk melakukan sebuah kegiatan yang ada di sekolah atau tugas-tugas kita sebagai CGP ini juga bisa Ibu laksanakan dalam minggu ini nanti. Semoga tidak ada permasalahan pribadi ya Bu ya lagi ya Bu ya. Semoga tugas kita selesai. Oke Bu Tisa, dari rencana ini nanti semoga rencana Ibu ini berhasil ke depannya. Besok atau minggu depan boleh kita ngobrol-ngobrol lagi Bu? Baik Bu, nanti saya akan menceritakan perkembangan dari permasalahan saya. Iya, itu yang saya inginkan Bu Tisa. Bagaimana perkembangan dari permasalahan Ibu yang sudah kita bahas bersama di sini, permasalahannya apa, solusinya sudah kita kerjakan, sudah kita cari. Jadi solusi itulah yang akan Ibu laksanakan nanti agar permasalahan Ibu terselesaikan. Ya, intinya dari sini berarti kita harus semangat lagi ya Bu ya. Ya harus Bu. Oke Bu Tisa, sampai di sini nampaknya permasalahan yang Ibu sudah bicarakan, kita sudah mencari solusinya. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Sepertinya tidak ada Bu. Oke, kita sampai di sini dulu ya Bu Tisa ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya. Semoga kita pertemuan selanjutnya saya sudah lebih lega dengan permasalahan saya. Oke Bu Tisa, alhamdulillah kalau kita sudah mencari sebuah solusinya. Ya, terima kasih banyak Bu Haida. Sama-sama Bu Tisa. Baik Ibu, bagaimana hasil proses coachingnya? Coachingnya berjalan lancar? Ya Bu, berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan pada Ibu. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Pada saat coaching ini tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menentukan solusinya. Nah, dari kegiatan coaching ini Bu, baik Bu ya, sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Dan tadi sudah saya amati juga, Ibu sudah berhasil menyampaikan pertanyaan sesuai dengan alur kita dan menanyakan tujuan coaching, mengidentifikasi permasalahan pada coaching, dan kemudian sudah mengarahkan coaching untuk mengenali kompetensi dirinya untuk menyelesaikan masalahnya. Saya juga melihat Ibu sudah fokus untuk mendengarkan aktif dalam kegiatan ini. Untuk kedepannya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Untuk kedepannya itu saya akan mengembangkan atau mendalami lagi proses alur tirta sehingga saya nanti bisa melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Luar biasa ya Bu yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan coaching ini. Semoga bisa dilakukan di sekolah ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.